Ah, gua pikir ini film akan menjadi sebuah film akhir bagi Jackie Chan, yang dimana gue tuh adalah fanboynya Jackie Chan by the way, dari Rush Hour Project dan juga Police Story serta berbagai macam film-film bela diri yang lainnya yang bawa nama Jackie Chan ya. Tapi ternyata untuk filmnya The Karate Kid Legends ini, gue ketika keluar bioskop langsung berasa anjir lah, apa yang bisa gue tonton ini apa? Aduh, kacau hancur, aduh. Sensei Russo. Let's make a Karate Kid. That was karate. Ancient way. This one tree. This is why I came to train. Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, disclaimer ya, disclaimer dulu. Aku tuh adalah pecinta fans bagi film-film bela diri seperti taekwondo, wushu, dan juga capoeira, yang dimana aku tuh udah ngikutin berbagai macam film-film seperti ini, tapi juga dengan plot cerita yang oke. Contoh seperti kayak Ong Bak, Ong Bak tahun 2005, sama ada filmnya Jackie Chan dulu kayak Police Story Project, sama ada The Karate Kid tahun 2010 juga, yang diperankan juga oleh Jaden Smith, anaknya Will Smith juga pernah main di film itu ya. Dan juga berbagai macam film-film martial arts yang lainnya ya seperti itu. Tapi kalau yang gua suka ya, yang paling gua suka tonton sampai sekarang tuh itu adalah Ip Man yang diperankan oleh Donnie Yen. Kalau yang gua suka ya memang lebih ke arah ke Donnie Yen sama Jet Li sih. Yang dimana kalau Jackie Chan kan cuma aku lihat dari beberapa project doang, yang dimana itu kan gak semuanya ya, tapi memang yang aku suka untuk Jackie Chan cuma si Police Story doang. Sampai pada akhirnya dia pernah bermain ke filmnya The Karate Kid tahun 2010. Nah, jujur aja ya, aku tuh gak pernah nonton filmnya Karate Kid tahun 80-an. Oke, gak pernah nonton sama sekali. Karena jujur ya, aku tidak nonton versi trailernya, bahkan cuplikan di YouTube aja. Aku tuh udah merasa ini film apaan sih? Kayak apa ya? Jadul oke, tapi kok merasa kayak ada yang kurang ya dalam segi koreografinya, bagaimana kecepatannya. Karena jujur aja ya, aku tuh pernah ikut kelas wushu dari SD kelas 1 sampai kepada SD kelas 6. Baru ketika aku SMA tuh aku ikut taekwondo. Oke, jadi ya secara martial arts, secara fighting aku juga lumayan lah ya. Dan ketika aku lihatin bagaimana koreografinya, bagaimana indahnya di kamera, merasa kayak ada yang kurang gitu loh. Makanya ketika gue lihat di Karate Kid yang pertama, maaf ya, gue tidak tertarik sama sekali. Oke, bahkan ada beberapa yang mengatakan, bang, coba nonton serial Cobra Kai di Netflix ya. Itu 6 season, ya dimana kalau gue di umur sekarang ya, gue tuh udah adalah orang yang males banget ngikutin sebuah serial yang dimana ada banyak banget seasonnya. Udah gak ada waktu men, oke? Dan juga untuk film The Karate Kid Legends ini, gue ketika lihat promosinya, posternya cukup oke banget. Bahkan di film ini yang gue akui adalah musiknya bagus, oke? Musik ala-ala musik zaman-zaman Jepang tradisional, ala-ala kungfu banget, dan berbagai macam fighting skill cepatnya itu juga oke. Gue suka bagaimana koreografinya, bagaimana sesi trainingnya, bagaimana sisi tokoh utama sebagai ahli bela diri, ahli kungfu. Wah, gokil sih. Jadi mana di film ini juga menyatukan antara kungfu dan juga karate, yang dimana itu sebuah kedua elemen yang berbeda tapi dijadikan satu ke film ini sebagai bentuk penghargaan pop culture untuk seni bela diri, Pak. Seperti itu. Yang dimana gue ketika nonton dalam segi koreonya, martial artnya, bagaimana fighting skillnya lebih berwarna ke film ini, lebih berwarna daripada film zaman-zamannya Karate Kid tahun 2010 kemarin. Tapi kalau yang gue bandingkan, yang maaf ya, dalam segi plot cerita, emosinya bagaimana, maaf banget, Karate Kid tahun 2010 sampai sekarang itu adalah film bela diri yang masih dari gua men. Masih dari gua banget. Karena apa? Karena semuanya ada motivasinya dalam segi plot ceritanya, bagaimana perkembangan karakter utamanya, itu juga ada si villain juga. Itu gue suka banget men. Yang dimana villain ya, gue juga follow IG-nya by the way, yang dimana dia merupakan memang atlet. Dia adalah atlet martial arts. Sampai sekarang dia pernah main juga bareng ISO Speed ketika si Speed lagi bermain ke Cina, yang dimana mereka melakukan adegan reka ulang ketika Dre itu melawan si aktor ini, Pak. Wah, itu gokil banget sih. Ya dimana gue ketika nonton, gak kerasa ya, aktornya udah dewasa dan juga udah mateng lah, Pak, seperti itu ya.
Dan juga ya memang ketika tahun 2010 itu masih nancep jadi gua karena semua elemennya berasa men. Dan juga di martial arts itu juga mengatakan Kung Fu itu is everything, Kung Fu is alive. Ya dimana ketika si Dre ngambil jaketnya, dia sembarangan juga. Itu memberikan sebuah rasa hormat dan juga rasa tanggung jawab sebagai anak kecil. Oke, jadi ya itu memberikan sebuah kesan yang bagus buat gua sih seperti itu. Makanya ketika gua tonton yang tahun 2010 itu masih nancap sampai sekarang dari gua pak, karena saking bagusnya. Dan gua dibuat berkali-kali, gua nggak ada bosennya. Karena apa? Itu wah itu film bela diri yang paling ngena banget sampai sekarang. Well, makanya gua ketika nonton film The Karate Kid Legends ini, ekspektasi gua ada seperti film itu pak. Tapi yang gua dapatkan adalah di film itu plotnya kemana-mana, transisinya jelek banget, patah banget. Dan juga seakan-akan gue ketika nonton film ini berasa kayak nonton footage yang belum jadi tapi disatukan dengan paksa. Nah itu dia pak, makanya ini ya gue ketika nonton tuh berasa kayak gue kayak nonton sebuah vlog tapi yang gak jadi, kayak sosok mau ditempelin jadi satu kesatuan. Ya elah tuh kacau banget sih, makanya gak ada feel yang jelas, gak ada yang bisa dibilang plot ceritanya cukup kuat antar karakternya. Bahkan ya gue ketika nonton gue udah gak peduli kepada tokoh utamanya. Karena apa? Dari awal dia dikisahkan sebagai anak yang udah OP, anak yang udah jago dalam hal kungfu, dan dia merupakan murid lamanya si Mr. Han ini yang diperankan oleh si Jackie Chan ini ya. Ya dimana waduh kacau banget sih, kacau banget. Tapi aku sukanya adalah bagaimana ada developernya. Yang saya banget developernya juga gitu doang, gak diperbaca bagaimana dia harus menghadapi trauma masa lalunya ketika kakaknya udah meninggalkan turnamen kungfu. Dan juga ketika dia harus menghadapi musuhnya di Amerika ini berasa kayak mangsa dan juga template, maaf ya, template banget. Tapi gue sebagai pecinta film martial arts, gue juga mewajarkan. Kenapa? Semua film bela diri seperti ini juga template. Ada fighting, ada koreografi, ada skillnya juga. Tapi plot ceritanya juga agak template, tapi memiliki variasi masing-masing. Tapi sedangkan di film ini itu template banget seperti filmnya ketika tahun 2010 dulu, tapi dengan plot cerita yang hancur. Mohon maaf ya, gak ada bonding antar aktornya, gak ada chemistry-nya. Seakan-akan mereka itu cuma main sebagai hanya tuh gaji doang, duit doang pak. Sisanya hancur. Udah kesel banget gue melihatnya. Aduh kacau. Mohon maaf ya gue ngomong ini karena apa? Karate Kid tahun 2010 itu sebagus itu anjir, yang dimana gue sebagai penonton dibuat peduli bagaimana tokoh utamanya si Dre Parker ini, dan juga si musuhnya dulu, dan juga motivasinya jelas dia. Tapi di film ini musuhnya adalah seorang perundung yang gak jelas, dan juga perundung yang bisa dibilang cukup maksa dalam segi developernya. Dan kelihatan sekali film ini hanya fokus kepada tokoh utamanya alias protagonisnya, tidak menggali sisi antagonisnya. Mohon maaf ya, 1,5 jam itu ada banyak banget waktu bisa dipakai untuk mendeveloping berbagai macam tokoh-tokoh seperti itu. Atau seperti apa, villainnya seperti apa, bagaimana struggle-nya, harus digali lebih dalam. Tapi ternyata kacau semua. Aduh. You can't step to guys like him. Miyagi Karate. I'm sorry, Mr. Han. I wish I could help you. Kemudian next ya, aku ingin membahas mengenai final battle-nya, final battle turnamennya. Ya dimana kalau ada film kungfu seperti ini, pastinya di bagian akhir itu adalah bagian klimaksnya, bagian yang paling kita tunggu untuk setiap akhir film tersebut ya. Yang dimana pas gue tonton, oh my god anjir, ya bagus. Wah, oke, gue akui bagus. Tapi secara audiens, secara turnamen besar itu nggak sebesar di versinya tahun 2010. Maaf ya, tahun 2010 itu wah itu luas banget dan juga kerasa ini adalah turnamen yang besar banget antar kota men. Gila sih, makanya pas gue ketika nontonnya filmnya versinya Will Smith itu crowdnya lebih kerasa, lebih luas, bahkan lebih intens. Karena apa? Dikarenakan semua development per karakternya sudah bagus sejak awal. Maka ketika pas di bagian ending itu kerasa kena banget. Dan ketika di final itu ya, si Will Smith ini akhirnya tendang mukanya si villain. Itu ngena sih men, karena ada bentuk vengeance yang betul-betul respect banget. Oke, nah sedangkan di film ini gue feeling yang gak kerasa, emosinya kayak kurang banget. Aktor antagonisnya gue gak peduli loh. Bahkan ketika gue pas keluar dari film ini,
gue udah gak ingat siapa namanya. Kenapa? Saking gue gak pedulinya sama semua tokoh-tokoh ini. Karena apa? Kurang development, Pak. Kurang development. Dan ketika pas gue cari tahu siapakah sutradaranya, ternyata ini adalah project film pertama dia. Pantesan. Dan ketika pas gue cek dia di IMDb saja, ternyata sutradara ini itu menggarap project series. Ya beda dong, pantesan ada banyak banget scene yang di-cut lah, dan juga developmentnya kurang. Karena apa? Development series sama film itu berbeda jauh, oke? Kalau serial, lu bisa mendeveloping per tokoh-tokoh itu menjadi sebuah cerita yang lebih panjang dan jauh lebih luas. Nah, sedangkan untuk film berbeda jauh untuk developmentnya. Karena apa? Karena film itu maksimal untuk durasinya adalah 2 jam, ya. 2 jam nih. Nah, dalam 2 jam ini lu harus mengangkat beberapa adegan itu yang bisa bilang cukup eksis kepada tokoh-tokohnya. Sehingga kenapa? Ketika di satu film itu bisa menjadi sebuah karya film yang betul-betul penuh dan juga tidak melibatkan plot hole sama sekali. Oke, itulah film. Makanya ketika gue lihat saudaranya, ya pantesan. Ya makanya ya, seperti gue bilang, aktor bagus sekelas Jackie Chan saja belum tentu filmnya juga bagus, men. Kenapa? Sutradara itu adalah orang penting dalam setiap project. Oke, kalau dia jelek, hancur dah. Kenapa? Karena dia adalah kapten dari project ini, Pak. Ya, makanya kalau gue ketika nonton film, yang gue notice itu adalah siapakah sutradaranya. Itu yang penting. Oke. Dan juga siapakah writernya. Karena apa? Maaf ya, kalau dia bagus tapi writernya jelek, ya kacau juga. Nah gitu, Pak. Makanya gue ketika nonton, ya elah, kacau, men. Kacau. Maka dari itu ya pas gue tonton, yang gue bisa nikmati adalah bagaimanakah martial artnya, bagaimanakah gerakannya. Ya dimana gerakan dari anak ini, si Li Fong ini ya, itu luwes banget dan juga lebih kalem. Kenapa? Karena dari awal dia dikisahkan sebagai anak yang sudah OP duluan. Gak seperti zaman-zamannya Jill Smith dulu, yang dimana itu harus sebuah film yang bertemakan Zero to Hero, yang dimana itu gak bisa kungfu, dan sekarang dia udah jauh kungfu seperti itu. Nah, sedangkan film ini adalah perpaduan antara kungfu dan juga karate jadi satu. Dan juga di film ini akan ada banyak banget fan service buat kamu nih, para pecinta filmnya si ketika tahun 80-an dan juga serialnya Cobra Kai di platform Netflix seriesnya. Yang dimana pas gue ketika lihat bagaimana audiensnya ya di studio itu, yang gue lihat adalah semua audiensnya adalah orang-orang tua. Oke, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek, ibu-ibu. Karena apa, lagi-lagi yang mereka mau tonton itu adalah Jackie Chan-nya, Pak. Ya gue wajarkan sih, cuman Gen Z dan juga game milenial yang tahu soal Jackie Chan seperti apa di zaman dulu. Makanya pas gue ketika lihat bagaimana audiensnya, studionya itu full orang tua semua. Ya wajar sih, karena yang main itu ada Jackie Chan, aktor sepuh nih. Masalahnya dia udah umur 80-an ya, tapi ketika pas dia melakukan aksinya ya sebagai stunnya udah sangat profesional. Wah, itu masih kuat, men. Jackie Chan meskipun udah tua ya, tapi dia masih kuat, anjir, gila. Makanya gue ketika lihat sih, wah gila sih, ini orang tua udah makin jago ya. Apalagi Jackie Chan katanya dia ingin membuatkan sebuah film lanjutan dari proyeknya Rush Hour 4 bareng juga dengan aktor Chris Tucker, teman namanya sendiri, Pak. Waduh, Om Jackie Chan sehat terus ya, karena gue juga menunggu banget bagaimana proyeknya untuk Rush Hour 4 bareng juga dengan Om Chris Tucker. Oke, gue tunggu bagaimana hasilnya. Jadi menurutku film ini hanya fokus kepada koreografinya, musiknya oke lah, bagaimana angle kameranya, shot to shotnya bagus. Tapi kalau dalam segi plot cerita, mau maaf ya, bagi gua story is a king in the movie. Oke, kalau storynya jelek, mau maaf, men, gua gak bisa menikmati sama sekali. Oke, seperti itu. Jadi ya, skor mengenai film Karate Kid Legend ini aku kasih 5/10. Mau maaf, kacau fasenya. Aduh, udah nyesel gua, nyesel banget. Tapi lagi-lagi itu adalah pendapatku pribadi ya. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai filmnya Karate Kid Legends yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah, dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Karena lagi-lagi coy,
Ini sebuah reviewku pribadi dari openingku pribadi. Siapa tahu buat kalian nih nonton mungkin masakan, oh bang ini film bagus kok, gue suka bagaimana hasilnya, gue suka bagaimana ciri-cirinya gini-gini. Silakan, oke? Silakan tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Nonton ya, nonton. Itu cuma video kali ini guys. Coba like, comment dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gue janji, sebisa mungkin gue akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kalian nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.